Kok suaranya belum banyak? Ini apa karena terlalu dingin hawanya? Atau masih kaku? Oke, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Yes. Ria sehat? Bisa. Alhamdulillah. Mulai terdengar semangatnya. Tapi bener loh, berapa waktu yang lalu saya datang pagi ini sudah agak separuh penuh ini. Ini kok rada anu ya. Wah, itu dia, mungkin musim liburan. Oh, tengok cucu, malah kedatangan cucu ya. Oke, tidak apa-apa, itu bagian dari hiburan. Baik, Bapak Ibu, supaya kita kegiatan hari ini diberikan perlindungan, kelancaran dan kemanfaatan, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Ya, berdoa, saya keinginan masing-masing dipersilakan. Cukup. Baik. Kalau tadi bicara mengenai musim liburan, ada cucu, ada anak-anak datang liburan. Itu kira-kira betul-betul liburan atau malah menjadi suatu stresor? Iya, tambah segalanya. Oh, tambah capek. Tambah apa? Senang. Tambah bising di rumah. Iya, baik. Semua tergantung dari persepsi masing-masing. Ya, bagaimana menyikapi suatu keadaan. Mari kita sudah belajar mengenai 7 manajemen mandiri, perawatan mandiri ya. Saya ulas sekilas, mengingatkan aja, atau biasanya rotok lali. Yang pertama, yang kemarin seharusnya nomor 7 tapi dijadikan nomor 1, yaitu manajemen stres. Karena ini ternyata yang paling berpengaruh dalam perawatan baik diabetes, hipertensi, jantung, stroke dan sebagainya. Ya, stres. Manajemen stres. Kita kemarin sudah belajar mengenai ada beberapa cara mengatasi atau mencegah stres. Kemudian yang kedua adalah manajemen pola makan. Manajemen pola makan. Bagaimana mengatur makan bukannya dipantang tapi mengatur. Sekali lagi kita sekarang sistemnya adalah mengatur. Mengatur apa? Mengatur jadwalnya, jumlahnya dan jenisnya. Tidak dipantang. Kalau dipantang nanti kembali lagi ke nomor 1. Jadi stres lagi. Ya. Beberapa kali saya kalau di pas periksa gitu ada yang konsul. Dok, saya gulanya nggak turun-turun. Saya sudah nggak makan ini, nggak makan itu, nggak makan ini. Sampai bingung, apalagi yang nggak boleh saya makan. Loh, yang bilang nggak boleh dimakan siapa? Saya jadi stres sendiri. Nah, itulah stres yang menjadikan gula tidak turun-turun, tensi tidak turun-turun. Ya, jadi kita kembali pada bagaimana mengatur jumlahnya, jadwalnya, dan jenisnya. Nanti kalau pengen lebih dalam, nanti bisa kita diskusi di ruang periksa. Ya. Oke, yang kedua adalah pengaturan pola makan. Yang ketiga adalah pengaturan olahraga. Ya, atau aktivitas fisik. Pengaturan olahraga, aktivitas fisik. Ada 3 macam olahraga. Apa aja? Yang pertama olahraga aerobik. Olahraga aerobik untuk apa? Ketahanan jantung, paru. Itu 2 organ vital yang sangat penting. Dan lagi adalah otak. Penjenengan yang sudah lansia sangat disarankan untuk melakukan senam
otak. Seperti apa contohnya? Ini yang diajarkan Bu Dokter. Ya. Pastikan ujung jari bertemu dengan ujung jari. Nah, kalau gini, ini masih oke untuk senam, untuk merangsang di sini. Tapi untuk merangsang yang otak, ujung jari ketemu dengan ujung jari. Nggak kelihatan lewat. Nah, kata sok uang yang bablasan. Ya, ini juga lakukan kapanpun waktunya. Ya, sambil istirahat, nonton TV, nonton televisi, sinetron, nonton pengajian ya, ini. Ya, yang paling mudah itu pertemukan ujung jari sama ujung jari. Yang agak susah kayak gini, ya kan? Nah, kayak gini. Iya, betul. Itu senam otak untuk melatih otak kanan, otak kiri supaya sinkron. Nah, sambil gini. Apa? Biasanya kita ya. Senam aerobik, ya. Itu untuk kebugaran jantung, paru, dan tadi tambah untuk otak. Itu 3 organ penting yang oleh tubuh itu akan diutamakan suplai oksigennya. Nah, setelah aerobik yang kedua adalah untuk kaki, yang kedua adalah olahraga untuk membentuk otot. Iya. Boleh nge-gym, boleh jalan aerobik, ya. Atau jalan di air. Oke, itu untuk membantu otot. Wall sit, ya. Wall sit itu juga bantu. Apa? Senam soleus pusat atau senam kaki yang 10 gerakan. Itu untuk membantu massa otot. Kenapa massa otot perlu? Iya, kenapa? Hah? Sebagai pengguna tenaga paling banyak. Kok udang itu? Oke, yang akan menggunakan kalori paling banyak, yang akan menggunakan karbohidrat paling banyak itu adalah otot. Apa? Tergantung apa yang mau dilatih. Kalau tangan boleh sambil berdiri. Kalau soleus pusat gimana mau berdiri? Nggak bisa. Duduk soleus pusat. Ya. Ya, jadi yang kedua pembentukan massa otot. Ya. Bagi Bapak Ibu yang misalnya jalan kaki sering nyeri lutut, ya, buat jalan kok tambah nyeri. Nah, ini ototnya dulu yang harus dikuatkan. Otot paha, otot tungkai, otot pinggang. Nah, nanti kalau sudah semakin kuat ototnya, ketika untuk jalan, lututnya udah nggak nyeri lagi. Itu pentingnya otot. Ini jarang sekali diperhatikan. Yang sering diperhatikan adalah senam aerobik. Padahal ini penting sekali. Nah, oke, ya. Langsing. Padahal rumus untuk langsing sekarang adalah membentuk otot. Nah, kalau kita hanya bakar, saya berapa kali lihat orang itu lari pakai kubiu, jaket. Saya ini mau mengurangi kalori, lemak, atau mengurangi air dalam badan. Ya. Kalau keringat banyak, otomatis berat badan akan turun. Tapi jadinya jadi dehidrasi. Begitu minum lagi, ya balik lagi. Iya. Makanya sebetulnya untuk mengurangi lemak, ototnya dibesarkan dulu. Baru kita olahraga. Oke. Itu ya. Oke. Yang kedua adalah olahraga untuk massa otot. Yang ketiga olahraga relaksasi. Ya. Bisa senam yoga, bisa senam nafas, betul ketika ya, ada misalnya. Bahkan kemarin saya melihat ada satu contohnya termasuk senam relaksasi, yaitu menari.
menarinya menari yang hayu. Seperti tarian Jawa, kemudian tarian, ya, gitu, betul. Kalau tarian anak zaman sekarang yang bikin posting itu bukan, yang relaksasi. Itu asik-asik lah itu. Ya, boleh. Tari itu tidak harus tari Jawa, silakan tari yang slow, tari yang slow. Boleh sendiri, boleh berpasangan, silahkan. Itu termasuk juga nanti untuk relaksasi. Boleh, bisa dansa. Iya, betul. Oke, silakan ngomong coba ya. Atau kalau kita Muslim yang ketiga adalah sholat. Sholat itu juga termasuk gerakan yoga. Ya, tiga ini olahraga tolong dilakukan setiap hari. Kapan? Monggo waktunya. Oke, sudah tiga. Manajemen stres, manajemen pola makan, manajemen olahraga. Yang keempat adalah manajemen obat. Manajemen obat. Manajemen obat silakan diperhatikan sekali lagi waktunya, jenis obatnya. Diperhatikan kemasan atau dosis yang ada di obatnya. Perhatikan nama obatnya, jangan perhatikan bentuk obatnya. Jangan diperhatikan warna obatnya. Iya, karena tiap pabrik bisa beda. Satu pabrik yang sama kadang kalau serinya sudah berubah, dia akan berubah warnanya. Ya, yang penting namanya. Di setiap obat pasti ada namanya. Nah, jadi penjelasan supaya tidak lupa. Oh, siang saya harus minum metformin. Nah, yang metformin ya. Oh iya. Pagi glimepirid. Yang mana glimepirid? Ya? Penyimpanan monggo. Yang penting di suhu kamar. Tidak terkena sinar matahari, langsung. Oh, di suhu kamar. Ada yang kemarin saya sarankan apa? Memakai kotak obat. Jadi mulai dari Senin sampai hari Minggu, tata sekalian di situ. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang. Ada itu di toko. Ini belum tak minum, nah. Ringan, ya. Daripada sudah belum ya. Kalau masih selama 1 jam, oke. 2 jam lebih sudah dilewati, ya. Nah, kita kecuali penjenengan pakai kotak obat tadi. Nah, ini sudah terlewat, tapi nanti jam berikutnya, minum obat berikutnya terlalu dekat enggak? Kalau terlalu dekat, apalagi yang obatnya sehari 3 kali, sudah terlewat 1, itu sudah nanti nunggu berikutnya. Kalau obatnya sehari sekali, oke, masih bisa. Kalau obat racik, Obat racik, kenapa? Obat racik hanya bisa digunakan dalam jangka waktu 7 hari. Setelah itu harus dibuang sisanya. Sirup juga begitu. Sirup yang dioplok. Jadi oke, masih boleh. Ya, jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang kadang sering sering lupa minum obat, gunakan kotak obat itu. Banyak itu di toko-toko kotak obat itu banyak. Tapi kalau cari nama kotak obat, mau beli kotak obat mungkin nggak ada. Iya, carinya bentuknya kayak apa ya? Kayak Tupperware ya gitu ya. Jadi kotak kecil-kecil ada berapa? Terserah. Mau yang kotak kecilnya mau berapa jumlahnya terserah. Oke, ternyata siapkan untuk waktu 1 pekan. Terus insulin gimana? Insulin silakan digunakan sesuai dosisnya, sesuai peruntukannya. Ada yang setelah makan, ada yang sebelum makan. Ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali atau 3 kali. Dilihat kok aturan minumnya. Penyimpanan insulin gimana? Apakah harus di kulkas? Tidak harus di kulkas. Ya, yang penting tidak terkena sinar matahari dan ada di suhu ruangan. Oke. Nah, kalau harus di kulkas, kita mau bepergian nih musim liburan, bingung cari kulkas di mana.
Ya, insulin tidak harus dibongkar. Kan itu dipakai 1 bulan. Insulin itu kalau kita untuk membantu Ya. insulin itu kayak karena satu hari kita minum insulin kita bisa menurun Harapan kami seperti itu. Ya, harapan kami seperti itu. Kalau penjenengan melakukan 7 manajemen perawatan mandiri ini, harapannya kita berharap dosis obat bisa berkurang. Ya, walaupun mungkin tidak lepas sama sekali. Ya, itu. Oh, kita optimis saja. Optimis. Oke, insulin itu ya, pemakaiannya yang paling mudah adalah di sekitar perut. Ya, secara jarum jam. Jangan di tempat yang sama. Nanti bisa jadi penumpukan lemak di situ. Nah, bagi Bapak Ibu yang diabetes, yang belum menggunakan insulin, ya, kami anjurkan untuk bisa berubah ke insulin. Kenapa? Karena dia bukan obat. Maksudnya bukan seperti obat yang diminum. Yang insulin sama seperti insulin yang kita produksi. Tujuannya apa? Kita pakai insulin dari luar supaya bukan. Apalagi? pankreasnya yang bermasalah ya. Iya. Jadi kalau kita pakai insulin dari luar supaya Pankreasnya kita membaik. pankreasnya bisa istirahat dulu, tidak overproduksi. Ya istilahnya kalau pabrik itu ya tekanannya dikurangi dulu. Makanya kita pakai insulin dari luar. Berapa lama? Nanti kita dokter yang akan menghitung. Tapi itu pankreasnya sudah membaik ya. Ya, Kemungkinan kalau pankreasnya membaik harapannya begitu. Harapannya ada begitu. regenerasi begitu aja. Walaupun kalau sudah lansia terjadi penurunan fungsi, tapi tetap kita sesuaikan makannya, kita olahraga, itu tetap nanti insulin akan produksinya mencukupi yang dibutuhkan. Nah, kenapa pakai insulin dari luar? Nah, supaya ini insulinnya bisa menyesuaikan dulu. Ya, maka yang belum pakai insulin nanti bisa konsultasi ke kami, nanti kita konsulkan dokter penyakit dalam lagi untuk dirubah ke insulin. Dan karena dia bentuknya bukan obat, ya, jadi dia tidak terlalu memberatkan fungsi ginjal. Itu yang penting. Itu tidak penting. Ya. Masa obatnya terlalu banyak, karena takut pakai insulin, nanti fungsi ginjalnya juga akan lebih berat. Ya. Oke, yang keempat adalah fungsi manajemen obat. Yang kelima adalah manajemen. Tadi sudah nomor 1. Yang kelima adalah manajemen deteksi dini apa? Komplikasi. Deteksi dini komplikasi baik diabetes maupun hipertensi. Apa komplikasi paling sering didapatkan? Neuropati. Apa itu neuropati? Kebas-kebas. Nah, ya, banyak semut merayap, yang namanya kesemutan. Ya, itu neuropati. Ya, neuropati bisa paling sering di tangan, di kaki, ya, itu termasuk salah satu komplikasi. Cara deteksinya gimana? Nah, begitu mulai terasa gitu, ya silakan konsultasi. Kita evaluasi lagi, mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki. Sampai nanti berjalan, mungkin perlu di fisioterapi di klinik. Deteksi yang pertama neuropati. Yang kedua, komplikasi yang bagi diabetes terutama. Ketika sudah terjadi neuropati, apa yang dikhawatirkan? Bukan. Neuropati dulu. Apa? Bukan. Di kaki. Apa yang terjadi ketika neuropati? Iya. Bagaimana cara mendeteksi luka di kaki? Ya itu harus bersih dong. Hah? Jadi bersih. Itu ya kan. Ya. Selalu memeriksa keadaan kaki. Ya, selalu memeriksa keadaan kaki, terutama telapak kaki. Baik yang sudah neuropati maupun yang belum. Terutama bagi yang sudah neuropati.
sering dingin, sering kebas, wajib hukumnya setiap hari cek kondisi telapak kaki. Jangan sampai ada luka. Jangan sampai ada luka. Kalau ada luka silakan konsultasi ke kami. Itu kadang-kadang kayak membilang gitu Mas, doa juga semua. Apanya? Kayak dokter kulit. Oh itu kalau sudah parah. Sudah parah. Ya. Gara-gara benturan lemak. Terus membilang. Ya, itu sudah parah. Makanya itu segera diatasi, dideteksi, diatasi, biar tidak tambah parah. Kalau yang sholat, atau setiap kali wudhu, ya, kaki, perhatikan baik-baik kakinya. Lalu bisa. Terus yang kedua, bagaimana caranya mengatasi supaya kaki tidak bermasalah? Menggunakan alat kaki yang oke. Apalagi? Dan ketelapannya? Alasnya. Oh, alasnya. Biar nggak luka. Oke, terus apa lagi? Yang ukurannya pas. Ukurannya pas atau longgar? Terutama bagian depan. Ya, bagian kanan kiri. Jadi kalau telapak kaki kan. Ya. Ini seringkali kalau penjenengan perhatikan alas kakinya ada tekanan di samping ini. Nah ini kalau terlalu lama digunakan, maka akan timbul apa? Bukan. Kapalan. Nah, seperti kapal. Seperti kapal. Kapal penyeberangan. Ya, hati-hati kalau terjadi kapalan. Ya, karena kan jadi beban juga daerah itu. Saya cari alas kaki yang tidak terlalu. Kalau yang depannya biasanya jarang sih, jarang yang menekan. Yang sering adalah yang samping. Alas kaki bolehkah pakai yang bertonjol-tonjol gitu? Jangan, ya. Itu juga termasuk nanti kalau ada apa-apa nggak kelihatan. Iya. Kalau hanya sekedar terapi silakan, tapi soal alas kaki tidak boleh. Ya. Ya, karena tadi neuropati. Begitu neuropati berarti aliran darah itu nggak lancar. Nah, kalau nggak lancar, sudah dia akan bisa kuman masuk, pemulihan lama. Jadi, makanya disebut kalau sudah parah, luka itu disebut dengan gangren. Gangren. Luka yang sudah parah itu ya sampai menghitam namanya gangren. Solusinya adalah diamputasi. Ya kita berdoa jangan sampai begitu ya. Kita berdoa ya. Nah, terapkan 7 perawatan ini dengan baik. Tadi yang kelima, deteksi dini. Yang keenam apa? Bagaimana kalau terjadi komplikasi akut dari diabetes atau hipertensi? Contohnya apa? Diabetes komplikasi akut yang sering terjadi apa? Hipoglikemi. Hipoglikemi. Kadar gula darah ngedrop. Hipoglikemi. Apa yang dilakukan untuk antisipasi ini? Langsung mempermek. Langsung minum teh panas. Yang pertama dilakukan adalah santai dulu. Ya, jangan kemerusu. Tanda-tandanya adalah keringat dingin, lemes, ya. Kemudian jantung berdetak-detak, atau sadar, ya. Ini mungkin hipoglikemi, bagi yang diabetes. Kalau hipertensi, biasanya nggak ada keluhan seperti itu. Baik tensi tinggi maupun tensi rendah. Ya. Ini yang sering dijumpai pada hipoglikemi. Nah kalau terjadi gitu gimana? Baru makan permen atau minum teh hangat manis. Ya. Kalau nggak ada semua dong. Nggak ada semua. Berarti kita antisipasi kalau nggak ada semua. Kalau lebaran itu
Harus siap-siap. Ya, siap-siap permen manis atau boleh. Gula timbul boleh. Tapi timbul gula yang jarang. Karena ada ya, gula sasetan itu ya. Itu ya, kalau biasa ya tidak apa-apa. Ya itu tadi, keringat dingin, lemas, deg-degan. Tidak ada posisi. Bukan virus fever. Bukan. Karena kan tadi kelihatan, oh ini hipoglikemi. Bagian diabetes biasanya nanti lama-lama sudah terbiasa. Oh ini gigit hipoglikemi. Nah, masih. Gejala yang mulai turun itu masih bisa dirasakan. Di saya bisa tidak. Kadang itu penyebab hipoglikemi pertama adalah mungkin dosis obatnya. Dosis obatnya bukan terlalu tinggi. Dosis obatnya mungkin sudah oke, tapi penjenengan tidak makan. Karena kita para dokter membuat resep obat itu berdasarkan asumsi penjenengan makan. Maka normal sehari 3 kali. Kalau penjenengan sehari 2 kali, lapor sama dokternya. Iya. Dok, saya makan cuma sehari 2 kali. Nah, nanti akan diatur dosis obat. Apalagi yang sering hipoglikemi, evaluasi makan saya gimana? Mungkin sehari sudah 3 kali. Porsinya bagaimana? Kan tadi kita yang kedua adalah pengaturan jenis, jumlah, dan jadwal. Gitu ya. Jadi hipoglikemi biasanya karena 2. Dosis obat, mungkin perlu disampaikan, mungkin karena lupa makan. Iya, ada beberapa yang juga pusing. Tapi yang paling sering adalah keringat dingin dan lemes. Kan silakan yang manis-manis apa? Mau gula, mau teh, mau gula, mau madu juga boleh. Mana yang kira-kira manis? Ya. Jangan suaminya manis sayang, nah, itu jangan dimakan. Ada kucing si manis lewat, jangan dimakan. Kue manis kurang cepat. Kurang cepat. Harus yang bentuknya gula murni. Atau ya madu. Ya. Secukupnya adalah satu sektor. Permen satu biasanya sudah cukup. Permen yang betul-betul manis, ya, yang saya nggak nyebut merek, pokoknya itu berkilau-kilau kayak gitu. Ya, tapi jangan permen saya. Ya, nanti manisnya oke, tapi kalau perutnya pas kondisi kosong, perutnya bisa terpenuhkan. Mungkin permen yang manis filter tadi. Betul. Oh enggak. Kalau keringatnya manis bisa dibikin gula. Gitu ya. Manajemen yang keenam adalah manajemen kalau terjadi komplikasi. Oke. Nah, yang ketujuh adalah manajemen bagaimana lingkungan. Nah, kita bekerja sama dengan keluarga, saudara, kalau nggak ada siapa-apa di rumah, tetangga, ya, sehingga terjadi sesuatu. Oke, 7 itu ingat yang baik bagi diabetes terutama sangat penting sekali. Bapak Ibu yang peserta prolangis bulan depan, insya Allah kita akan rapotan yang kedua. Rapotan semester kedua. Ya, ini ada waktu 1 bulan. Ada waktu 1 bulan. Silakan diterapkan 7 tadi. 7 perawatan mandiri. Apa tadi yang pertama? Manajemen stres. Ya, bisa nafas ketiga, bisa healing, mumpung ini ada cucu, jalan-jalan, ya, mau kemana? Silakan manajemen stres. Ya. Pengenalan 4 karakter kepribadian itu dipraktekkan. Ya. Kenali diri sendiri, saya karakternya apa,
bagaimana cara saya mengatasi karakter saya. Setelah itu bagaimana saya mengenali karakter orang lain. Dan bagaimana saya menghadapi karakter orang lain. Ya. Oke. 1 bulan kita akan lihat. Semoga nanti hasil MCO-nya baik semua. Nah, kemarin yang Februari agak banyak yang kedodolan. Ya. Kalau sudah bisa mengatur sendiri, tidak perlu. Tapi kalau masih perlu bantuan, silakan. Nanti kita akan bantu. Kita ke klinik dulu aja nggak apa-apa. Iya. Bisa saya, bisa dokter Listiana. Nanti perlu janjian dulu. Perlu waktu khusus. Nanti kalau mau konsultasi gizi, silakan janjian dulu dengan kami. Supaya tidak kita jadwalkan di antrian yang sama. Pasien nanti pasiennya lain. Saja ini sudah ada pekerjaan yang lain. Oke? Oke? Ya, 1 bulan lagi kita akan medical check up. Bagi yang bukan prolanis, saya anjurkan untuk ikut medical check up. Ya, kita prolanis. Ya? Ini prolanis. Kalau prolanis harus ada kondisi khusus. Ada diabetes atau hipertensi. Kalau tidak boleh. Tapi ya juga jangan ngeri. Belum boleh untuk ikut MCO-nya prolanis, tapi boleh MCO yang lain. Gitu. Iya. Nah, kan penting itu tadi. Manajemen yang keberapa? Deteksi dini, komplikasi. Nah, saya mungkin besok akan jelaskan lebih lanjut. Komplikasi yang kemarin di bulan Februari saya mendapatkan banyak di antara peserta prolanis itu yang mulai bermasalah di ginjalnya. Iya, dari EGFR dan